jalan adalah tujuan, Bang Kifas? Itu kamu cuma ambil kata jalan, tapi kamu tidak mengatakan. Loh, kamu yang bilang tadi dia itu jalan. Ada 3 kata. Kok malah ambil 3 jalan? kata di situ, kenapa kamu hanya ambil 1 data doang? Bukan satu data, kan kamu yang bawa itu. Yohanes 14:6. Itu kan kamu Di Al-Quran kamu tahu nggak Nabi Isa berapa kali disebut sebagai jalan? Ada 3 kali. kebenaran Az-Zukhruf 64, Al-Imran 48, ya, dan Maryam 36. ya. Tetapi kita bedanya ketika menarasikan suatu hal berpikir melalui kitab, maka kita tidak boleh anggap jalan itu adalah tujuan. Jalan. Sepakat nggak sama saya? Carikan yang mengatakan bahwa dia adalah jalan. Nabi itu sendiri mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau nggak jalan, bagaimana sampai ke tujuan? Mana sih ini orang nih? Bang Simon, kalau jalan itu apakah tujuan, Bang Simon? Ya, kamu jangan tanya. Kalau nggak ada jalan, sampai nggak ke tujuan, kutanya. Jadi jalan itu, diikuti jalan itu supaya kita sampai tujuan, betul? Betul? Betul. Tidak Betul. mengikutinya. Sekarang apa yang diikuti sama Yesus, coba? Apa yang kamu ikuti? Yesus bersunat. Anda sunat nggak? Itu bukan jalan. Jadi asal percaya saja gitu. Ya kan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5, nomor 17 sampai 18. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal. Hablu minallah wa hablu minan nas. Kasih kepada Allah dan sesama manusia. Ini yang diterapkan dalam Islam. Sekarang ketika kamu mengasihi Allah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 12:29, apakah kamu mengasihi Allah yang satu atau mengasihi Tritunggal? Segenap hatimu berarti mulai dari hati, bukan dari akal. Sekarang saya tanya, kamu mengasihi Allah yang Esa atau Tritunggal? Kita mulai segala sesuatu dari hati. Kalau si Kipas ini banyak bunyi tapi tidak mau menjawab. Kipas, kamu mengasihi Allah yang Esa atau Tritunggal yang kau kasih atau Trinitas? Ya kan Allah kami satu. Dalam Yesus. Siapa dia? Yang satu itu siapa? Roh Kudus. Itu Allah kami. Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Sekolah di mana kau belajar itu 3 itu? Astagfirullahaladzim. Coba ini. Joko-jokoan kamar itu. Ya ini. Ya 2 lawan 2. Coba. Pakai timer ya, biar enak ngomongnya teratur. Tidak, selain ini aja Anda berbicara. Kalau pakai timer aku turun. Jangan nangis. Pakai timer, Alidaya. Nggak nangis. Coba bicara aja. Saya kasih panjang lebar. Di sini kita berdialog. Oh ya sudah lah, aku turun. Nggak pakai timer. Jangan nangis. Pakai timer aku turun ya. Jangan nangis. Coba jawab saya, Yesus itu Allah yang Esa atau Allah Tritunggal? Bisa Mbak, pakai timer. Temanya tentukan. Aku ikut. Kalau nggak mau, silakan turun aja. Oh ya aku turun, kau kan yang jambak kan? Yesus itu Allah yang Esa atau Tritunggal? Turun kan kamu minta. Nggak pernah aku minta. Dulu Bang Al. Kamu minta naik, saya jambak. Mana nggak ada aku minta naik. Ini coten betul ini coten ini. Aduh. Anda itu masih ingatkah tappingan saudara? Aku typing ya. Aku typing. Mana pernah nggak bilang naik? Mana tertulis aku up? Anda kan minta naik. Mana? Ya? Mana Diskusi kan? Ini. Mana? Aku scrollin. Apa maksudnya itu? Aku scrollin. Ketika Anda mengatakan nggak ada aku typing naik up nggak ada. Gantian. Mana takiyah kos? Mana? Coba bacanya. Enggak minta up. Mana kata nggak puasa dengan dogma gereja? Ayo kita pakai timer. Berani nggak? Bagaimana kau pakai timer? Sementara kau melihat ini nanti. Kemarin ini. Pakai timer. Ini Bang Al. Berani nggak pakai timer? Nggak berani. Ya udah. Kalau orang waras memang kalian pakai timer. Atau kalau kamu mau puas, turun. Aku udah turun. coba undang Al-Hidayah Indonesia di depan jemaat umum kita. 2 menit. Iya, pasang timer. 2 menit. Iya, siap. Mau. Silakan 2 menit. Konsep Mana ketuhanan. timernya? Oke, mana timernya? Ketuhanan Islam Iya. dan ketuhanan kau, ya. Bagus, oke, siap. Silakan Bang Al. 3 menit ya Bang Al.
Oke, Boleh. jabarkan David. Ketuhanan kamu yang kamu yakini, silakan jabarkan. Silakan. Kau kan pakai 3 menit, Ketika Anda 3 berbicara menitmu dulu. ngawur, Sila kami dulu, sangka. sila dulu. 3 menit. Siapa dulu nih? Aku dulu. Silakan. 3 Silakan. menit. Oke. Kami melihat Oke, apakah kau aku mulai ya. ngalur ngidul atau membaca Bible. Nah, silakan jabarkan Oke. ketuhananmu. Oke, Ya. siap. Saya kasih aturan dulu. Tunggu dulu. Di sini sesi pertama Anda jabarkan konsep ketuhanan saudara, ya. Itu poin pertama. Ketika ada nanti yang membuka data, ya tentu timernya dimatikan atau dijeda sementara ya. Oke, sepakat? David. Nanti gini ya. Oke. Apa? Selanjutnya, waktu berikutnya adalah si Al Hidayah yang menjabarkan ketuhanannya. Oke. Iya, enggak usah kamu Iya, mengajari memang saya. Oke. Begitu, Siap. kamu kan baru belajar diskusi. Silakan. Ketika Anda sama-sama menjabarkan sudah konsep sering. ketuhananmu, Udahlah. gimana ini? Saya dengarkan dulu saya. Ketika Anda menjabarkan nantinya konsep ketuhananmu, harus berdata ya. Silakan. Siap. Sebentar aku siapkan dulu, kasih waktu sedikit 1 menit. Oke. Baik. Silakan. Nanti kalau sudah siap aku katakan siap. Jalankan waktunya sebentar. Dua orang, kalau bisa dua orang, 2 Kristen 2 Muslim. Iya bagus, pakai ini aja, pakai apa? Pakai showtime. Ini host nggak tahu showtime masalahnya Bang Fandi. Jadi dia nggak bisa, mesti satu. Ini saya tahu ente mau. Oke, 3 menit. Hantur kemana-mana nantinya. Gimana? Ini kan saya katakan, saya tahu itu Pak. Ini banyak alasan ini. Enggak banyak. Kan saya sudah atur. Kamu kan kan minta nggak mau ini pakai ketemu, data, Pandi. jadi Iya, Pandi. timernya itu jalan terus. Sebentar. jangan dimulai. Ketika Ini orang membuka data, tentu timernya di pause dulu gitu loh. bukan itu poinnya host. Fandi ini minta 2-2 gitu loh. Kan Bapak kamu ada dia- 2 orang. Kamu 2 Iya, aja Simon lawan ini. 1. Kalau sama saya kau itu keskat mati kau. Kalau sama Ya saya. udah. Jadi Oh sama ikut aja. sama Al Hidayah lah, aku sendiri nggak apa-apa. Waktunya tapi sama ya, 3 menit ya. Kalian 2 Al-Hidayah 1. Banyak kali hiburannya orang. Lah, Langsung aja lah. gimana sih? Lah dia yang bilang host mulai dulu kok, yang framing. Gimana sih? Jadi gimana? katakan Satu-satu atau? Anda yang mulai berbicara menjabarkan Kan aku konsep tanya ketuhanannya. 2 atau gimana? Satu Terus aja. framing kamu, satu aja. Berarti nggak usah Wandi, Bang Wandi. Ya, aku sama si Jangan Al Hidayah dengarkan aja. yang lain, cukup saya. Coba. Oh, Mas, ya Nggak apa-apa, berdua aja sama-sama Simon. Udah nggak usah begitu, nanti nggak adil. Ya, silakan. Ya terserah lah. Simon mau ikut. Simon mau ikut. Ya, berdua sama Simon aja. Waktunya sama 3 menit. Supaya 3 menit. kira-kira Simon mau kalau ikut nggak? muter-muter kalau ditanya boleh ditambahi gitu. Boleh, nggak apa-apa sih. Aku sih siap-siap aja. Bagaimana, saudara Simon? Tunggu dulu sih. Simon mau nggak? Oke, aku dukung aja, asalkan pas. Oke, kita bagi berdua ya, 3 menit ya. Nggak apa-apa. Oke. Bisa Oke. dimulai nih sekarang? Mulai. Silakan. Oke, jalankan timernya. Lucu kali ini. Timernya mana? Nggak jalan. Ini kampret. Ketika Loh, Anda ya, berbicara, dijalankan. saya Ya, kan jalankan udah bicara. timernya. Sudah aku bicara, jalankan. Ya, oke. Mau ngistat cincin Ya. juga dikasih tahu. Ini kok ikut-ikut lagi nih. Ya, Ini waktu oke, silakan, saya, silakan. udah ya. Ya, oke ya. Ya, kita tahu, kita pahami dulu apa arti atau Tuhan ya. Di dalam KBBI ya, Tuhan artinya sesuatu yang diyakini ya, disembah karena Dia Maha Kuasa, karena kekuasaannya adalah kita itu menyembahnya. Nah, Yesus Kristus itu memang Tuhan, sesungguhnya Tuhan. Dari kata Tuhan, Lord atau penguasa yang layak disembah. Kenapa Yesus layak disebut sebagai Tuhan, sesungguhnya Tuhan? Karena Dia satu-satunya Tuhan yang sudah memberikan bukti nyata kuasa ilahinya ya. Kenapa ada buktinya itu? Ada tempat kejadian perkara,
ada timelinenya waktunya, dan ada saksi mata yang melihatnya. Jadi bukan sekedar retorika belaka. Ya, apa itu kuasa yang dikuasai oleh Yesus? Ya, segala alam ciptaan ini dikuasainya. Ya, contoh air. Ya, ada di Yohanes 2, 1 sampai 11, Yohanes 6 ayat 19, Matius 4, 25. Kemudian ada dia kuasai angin. Ya, itu tertulis di Markus 4 ayat 39, di mana angin dia hentikan, angin badai. Ya, semua orang takut sama angin badai, tapi Yesus berkata, diam. Dan angin itu dia kuasai, ya. Kemudian dia kuasai hewan, tertulis di Matius 17 ayat 27 dan sebagainya. Salah satunya adalah saat dia memberi makan 5.000 orang dengan memberi ikan banyak, ya. Jaringlah di sana. Dia cukup berkun fayakun, berkata jaringlah di sana, dan ikan itu tertangkap banyak. Kemudian dia memberi koin, tangkaplah ikan itu, ya. Di dalam mulut koin itu terbuka ada koin untuk bisa membayar pajak. Dia kuasai hewan dan dia kuasai tanaman. Apa itu? Tertulis di Matius 21 ayat 19, ya. Tanaman yang tadinya, ya, berdaun lebat, ya, dia kuasai. Dia kata apa? Karena dia tidak siap waktu Tuhan datang ke sana, Yesus datang ke sana, ya. Dia murka itu tanaman, ya, kering, matilah kau, mati. Tahun itu langsung pohon itu mati, pohon ara itu, ya. Dia kuasai tanaman. Kemudian yang terakhir, ya, ini manusia aja, sebenarnya iblis juga dia kuasai, ya. Manusia dia kuasai, ya, segala sakit penyakit, ya, dia sembuhkan, mulai dari orang lumpuh, ya, kemudian orang pendarahan, sampai pada orang mati dihidupkan. Tertulis di Matius 15 ayat 30, Lukas 17 ayat 12 sampai 14, Yohanes 9 6 ayat 7, Markus 2 ayat 10 sampai 11, Yohanes 11 17 sampai 44. Ya, belum lagi iblis takut sama dia kuasai. Oke, silakan. Ini sebelum Al-Hidayah ternyata dia tidak menjabarkan konsep ketuhanan. Ya, silakan Pak Bang Al-Hidayah 3 menit. Atau ini dulu. Pak Simon, silakan kalau mau saya kasih waktu Nggak usah, juga. sudah 3 menit, jangan nanti keroyokan. Bang Simon nanti ya, selanjutnya ya. Host jadi moderator aja, jangan ikut-ikut. Iya, Oke? tetapi ketika Oke? salah ya, Mana aku menjabarkan semua ketuhanan lo, ya. Aduh, jangan begitulah, host. mujizat Host, waktu tidak aja, host, dijabarkan. waktu aja. Silakan Bang Ahmad. Biarkan aja, sudah. Kamu Jangan nih ikut ya, campur. kucluk. Ya udah. Aduh, mau ngamuk nih host nih. Ya. Gantian. Silakan Bang Al. Oke. Jadi kalau tentang Allah yang kita sembah dalam Islam, saya ambil masa 10 detik lah. Allah itu Allah yang Esa. Maksud Esa dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tidak ada dua apalagi teri. Itu Esa. Diambil daripada kata Ahad atau Ehad. Ahad dalam bahasa Ibrani, Ehad dalam bahasa Arab, yaitu Esa dalam bahasa Melayu. Nah, ini dulu yang dijabarkan, itu yang ditanya sama Dalbo. Siapa yang Esa itu? Anak orang kah ataupun sesungguhnya Tuhan? Nah, ayo sekarang kalau kita ke penampulnya. Kalau Allah, bagaimana kita mau bantah? Allah itu kalau jelas, kalau dalam Al-Quran berfirman, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang kami yakini tidak diceritakan oleh Matius, tidak diceritakan oleh Lukas, Markus, dan 86 surat-surat Paulus. Itulah sebabnya Al-Quran memberi tahu langsung bahwa itu ditulis oleh manusia, lalu manusia ini menceritakan Tuhan itu. Nah, sekarang ayo kita ke penampulnya. Yesus menguasai bumi, angin, hewan, tanaman, sakit, sembuh, mati, bangkit. Semua ini kalau imani saja, dan ternyata kalau kita tidak tahu apa itu dijabarkan oleh Bible, maka disinilah mungkin puncaknya manusia itu sesat. Karena apa? Imani saja. Sementara di Bible, bagaimana kita mengimani itu? Yesus jelas mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Ada asumsi dari mereka, itu kedagingannya. Saya tanya, pada masa bila ketuhanan Yesus itu ada? Nah, kalau dia kemudian menguasai tanaman, di Matius 4, ketika dia berpuasa, dia mendekati pohon ara karena dia lapar.
Kalau dia menguasai tanaman, kenapa dia tidak tahu pun ada itu berbuah apa tidak? Ini Tuhan loh. Hah? Kemudian, kalau dia menguasai bumi, coba kamu lihat juga dalam Matius 4 nomor 7. Segala kuasa dan kemegahan dunia ini akan kuserahkan kepadamu, kata iblis ini. Jadi kenapa dia dibobok oleh iblis, dicobai oleh iblis? Karena dia lebih rendah daripada iblis. Karena dia manusia. Sehingga ada tertulis dalam Mazmur 91 nomor 11 sampai 12. Kalau nanti dia dicobai, karena dia kiriman dari Tuhan, maka malaikat Tuhan akan menatang dia supaya kakinya jangan terantuk kepada batu. Ingat, kalau dia kemudian membangkitkan orang mati, inilah saya bilang ya teman-teman Kristen, jangan imani saja, baca Bible-nya. Di Bible itu Paulus membangkitkan orang mati, Petrus membangkitkan orang mati, Ilyas bahkan ada 5 orang dibangkitkan, bahkan dia naik juga ke surga. Yohanes pun demikian. Bagaimana kemudian Anda menceritakan Yesus ini Tuhan, sedang dia sendiri itu bertuhan. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus yang saya anggap sebagai nabi adalah bertuhan dan bukan ateis. Demikian buat sementara. Silakan, David. Bang Simon mau bicara? Ya, saya sedikit ya Bang ya. Haleluya, ya. Si Al-Hidayah nggak memaparkan kealahannya yang dia sembah. Dia malah memaparkan ketuhanan yang ada di Alkitab. Luar biasa memang ya. Al-Hidayah, kenapa kau nggak mengimani Alkitab saja? Tadi sesi saya nggak pernah sentuh ya kitab orang. Kok nggak pede dengan kitab? Jangan ketawa, habis timernya si Simon belum ngomong. Diam dulu. Waktu saya sudah nggak bisa emosi ya, nahan emosi ya. Saya kok katakan itu saya diem ya, tunggu giliran saya. Kok beradab apa tidak ya Al-Hidayah? Diskusi waktu saya jangan kau potong-potong. Saya nggak motong perkataan Anda ya. Jadi Al-Hidayah ini dalam sesi pertama tidak memaparkan ketuhanannya dia ya. Apa buktinya? Kuasa yang dia sembah. Apa sehingga kau sembah itu apa? Kau nggak paparkan, malah berpolimikus di Alkitab. Silakan Bang Simon, silakan kalau mau nambahi. Kalau tentang itu ya, gimana ya, kalian kalau dikasih tahu ngeyel, kalau dikasih tahu juga kayak gini Pak. Kalau ketuhanan Tuhan Yesus itu di Kristen memang agak rumit untuk dipahami. Karena apa? Allah menaruh kuasa atas Yesus ya, memang tadi benar, memang kalau nggak ada jalan sampai nggak ketujuan. Tapi itu sebaliknya, Yesus itu nanti pada hari penghakiman ada. Yang menghakimi kita siapa? Yang menghakimi Buddha, Muslim. Kemudian Yesus Tuhan itu sendiri. Itulah kalau kita percaya akan kealahan Tuhan Yesus itu, emang benar-benar akan terjadi. Mungkin hari ini kalian masih sepele akan hal itu, karena nanti suatu saat nanti juga kan akan kalian percaya. Entah setelah udah nggak ada hidup kalian, setelah udah meninggal nih, mau cari jalan lewat mana kalian orang-orang di luar Kristen ya? Makanya saya katakan agak rumit untuk mempercayai ketuhanan Tuhan Yesus ya. Memang benar kalau Allah itu adalah satu-satunya Allah, tidak ada teri, tidak ada. Tapi Tuhan Allah sudah menaruh kepercayaan itu, sudah menaruh jalan itu kepada Tuhan Yesus. Kalau nggak kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudah hilang. Nggak ada lagi jalan di luar Yesus ya, begitu kira-kira. Kalau menurut saya simpel aja, karena saya tidak perlu gitu. Yang penting saya sudah percaya gitu aja. Saya hanya pesan karena saya tidak perlu sekolah teologi gitu. Oke. Jangan terpancing ya, teman-teman. Jangan terpancing. Yang satu ini ketawa sudah. Oke, jadi oleh karena ini katanya mau pakai data, saya pastikan Bang Dalbo Anda usah jalankan timernya itu, karena sampai pagi kalau mau data sama saya. Coba dipas timernya. Jadi kamu santai karena saya menggunakan data ya.
Saya jelaskan siapa Allah yang mematikan dan menghidupkan manusia. Tetap Bukan yang dibunuh oleh manusia. Timer dong, kita udah Nah, itu. sepakat dulu. Itu katanya tadi kita ini pakai timer kalau ada data. Ini udah nggak ini nih. Oke. Terus nggak ada nih. Dalam surah An-Nazm ayat 44 ya. Dan bahwasanya Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan manusia, bukan yang dibunuh oleh satu orang Romawi. Ya, begitu juga dalam surah Yunus 56. Dan Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang layak disembah. Kaf, Quran Kaf ayat 43. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mau lagi? Al-Mu'minun 68. Mau lagi? Asyura ayat 81. Mau lagi? Al-Hadid ayat 2. Mau lagi? At-Taubah 116. Mau lagi? At-Takwir ayat 8. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, bukan yang dibunuh oleh satu orang. Nah sekarang Tuhan yang sesungguhnya disembah oleh Yesus dan para nabi ada memberitahukan kepada orang-orang Yunani yang tidak mengimani itu, tetapi membuat satu buku menjadikan Yesus tumbal, disisipkan di dalamnya dengan separuh telanjang dijadikan Tuhan. Disinilah perbedaan orang-orang yang ketawa kemudian tidak mau berpikir, kok ada Tuhan yang boleh digambarkan sama manusia, padahal di Bible itu lengkap. Ulangan 32-39. Dialah, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Ini Allah yang saya percayakan, yang disembah oleh Yesus. Karena Yesus itu, saya ulang, dia bukan ateis, dia bertuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Ya, di dalam Yohanes 11:42, lalu dia menengadahkan tangan ke langit ketika membangkitkan Lazarus, dan dia berseru dengan suara yang nyaring, Lazarus bangkitlah, lalu bangkitlah Lazarus. Apa yang kamu jabarkan tentang ketuhanan? Bagaimana kami menyangga ketuhanan yang kamu imani, yang manusia itu? Di dalam Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia, bukan juga anak manusia, sehingga menyesal. Begitu juga di Hosea 11:9, aku tidak akan menyalakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, karena aku Allah bukan manusia, bukan anak Maria, bukan anak orang. Di dalam 1 Samuel 15:29, Allah yang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak pula mengubah pendiriannya, karena dia Allah bukan manusia. Ini habis timer saya 3 menit, semuanya saya pakai data. Coba dipas sedikit Bang Dalbo supaya saya lengkapkan dulu ini. Ada banyak lagi yang saya mau paparkan. Nanti saya akan kasih pertanyaan nih dua-duanya ini. Di dalam 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah yang lain selain engkau. Enggak adil. Ini ayat Kemiot Bang Al. Bang Alidaya. Bang Alidaya. Iya. Kemita. Lanjut. Iya. Di 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, tidak ada yang lain selain engkau. Di 2 Tawarik 2:6, siapakah yang mendirikan rumah bagi Tuhan, sedangkan langit yang mengatas segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi lagi dengan lubang yang gitu. Makanya pakai otak untuk mikir, kok Tuhan boleh masuk di lubang yang kayak gitu. Nah begitu juga 2 Tawarik 6:18, tidak pantas bagi Allah duduk di bumi bersama manusia. Yesaya 46:5, kepada siapakah engkau menyamakan aku, menggantikan aku sehingga kamu bilang kami sama. Itulah yang disembah oleh Yesus. Sekarang saya tanya sama kalian. Waktu habis nggak sempat bertanya. Saya pakai data, saya. Iya, waktunya. Sekarang saya tanya sama kalian berdua, jawab saya. Di manakah Yesus kemudian mengaku bahwa dia adalah Allah yang mematikan dan menghidupkan? Silakan. Jangan curi waktu. Ya tidak, ya nggak bisa diskusi, waktu habis. Tahu yang disuruh. Waktu habis saya sudah berhenti dong. Ya, Gimana sih? konsep Ya ketuhanan. sudah, sekarang aku sekarang bernarasi kan begitu. Coba. Ya, oke, ketuhanan di dalam kekristenan ya, Allah itu punya roh Allah dan punya firman Allah ya. Yesus adalah firman Allah yang nusul menjadi manusia ya. Untuk itu Yesus berkata di Yohanes 1 ayat 18 ya, Allah tidak bisa terlihat, tetapi anak Allah lah yang menyatakannya ya. Jadi memang Allah itu nggak terhampiri ya, tidak ada yang bisa lihat. Dia di tempat yang
jauh yang tidak bisa dilihat, ya. Tapi Yesuslah yang menyatakannya, ya. Melalui apa? Kuasa-kuasanya, kuasa-kuasa Allah. Benar dibilang Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Karena dialah yang mengatakan kalau Allah itu, ya dia yang menyatakan. Dia bukan dari Allah lain. Maksudnya begitu. Ya. Jadi Yesus cukup berkun fayakun. Jika ingin berkehendak, maka terjadilah apa yang dia kehendaki. Ada bukti, bukan pengakuan saja, Al-Hidayah, ya. Allah Maha menghidupkan, nanti kutanya, ya. Sebentar lagi, aku eksplorasi ketuhananku, ya. Ya, jadi Yesus yang menyatakan ketuhanan Allahan itu yang tidak terhampiri, ya, yang tidak bisa dilihat. Dia cukup berkata, kun fayakun, jadilah anggur. Air pun berubah menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, ya. Itu ada di kejadiannya di pesta perkawinan anak di Kana, ya. Ada tempatnya di Kana. Ya, siapa saksinya? Maria ibunya Yesus dan semua tamu-tamu di situ melihat. Jadi bukan hanya omong kosong. Kemudian dia waktu itu berkata di Markus 4 ayat 39, badai dikatakan diamlah, seketika itu juga angin ribut diam, ya. Siapa terjadinya? TKP-nya di Danau Galilea, ya. Siapa yang menyaksikan? Murid-murid Yesus melihat. Jadi ada faktanya. Lagi yang saya bilang tadi, jaringlah, ikan tertangkap, jalanlah, bangunlah, orang yang sakit itu sembuh. Orang yang lumpuh langsung berdiri bangun, ya. Dan orang mati disembuhkan, bangunlah, itu kan, hidup orang itu. Siapa namanya? Lazarus. Terus ada 3 lagi, putri seorang prajurit, ya. Anak siapa lagi itu ada tertulis di Lukas 8 ayat 5854, ada di Yohanes 1 itu. Nah, pertanyaannya buat saya, apa bukti kalau Allahmu itu menghidupkan? Kau bilang tadi kan di Yunus berapa? Di ayat itu siapa yang dihidupkan? Di mana lokasinya? Kapan waktunya? Silakan dijawab. Wap. Jangan sekedar ngaku-ngaku ku. Oke. Ya, silakan. Waktunya habis. Sebelum berlanjut, Al-Hidayah tadi sudah menjabarkan satu bahwa Yohanes 11:41 Yesus berdoa. Nggak usah Orang ikut-ikut. bisa diskusi tidak, Nggak Pak? usah Bukan ikut-ikut. ikut-ikutan saya. Anda bisa diskusi tidak? Anda disuruh jabarkan konsep ketuhanan saudara. Ketika Anda menjabarkan mujizat, dengarkan dulu. Kenapa Anda tidak menuhankan ikut-ikut Musa? nggak adil. Ikut-ikut Bukan kalau mau nggak join, adilnya, waktunya ente dijalankan. tidak bisa Waktunya diskusi jalankan, waktunya seperti itu. jalankan. Adil, jalankan waktunya. Kalau mau membela, membantu. Tidak, Ya, silakan. Anda tuhankan juga Musa. Langsung aja gaskan Bang Al. Ini nggak bisa diskusi. Langsung Bang Al. Astaga. Saya ada pertanyaan kawan tadi, mungkin karena kupingnya Kristen itu selalu tertinggal di bawah, saya ulang di sini. Di manakah Yesus mengatakan bahwa dialah Allah yang harus disembah oleh orang-orang yang tidak sunat? Kemudian, ada di sini beberapa poinnya. Tolong dong Bang Dalbo, biar mereka kepanasan karena saya pakai data. Jadi tidak ada masa saya untuk menjabarkan lagi kalau saya pakai data saja. Sementara mereka ini tidak akan menerima data itu. Tapi tidak apa-apa, kita mengedukasi orang-orang yang netizen yang masih menggunakan akal di bawah. Dong, nggak adil ini. Oke. Waktunya Lihat ya. jalankan dong. Aku nggak minta Yesus diberhentikan menjadi loh tadi. manusia. Jalankan, ayo. Jangan Aduh, nggak kepanasan, adil, gini aku santai. turun lah. Lah waktunya diberhentikan. Yesus menjadi manusia, kok kabur? Bang Simon, gimana ini? Jabarkan aja. Oke. Ya, Lanjut. Yesus menjadi manusia itu kawan, firman menjadi manusia itu perkataannya Yohanes, itu bukan perkataan Yesus. Ya, camkan baik-baik Simon, mudah-mudahan kamu ini orang-orang yang berpikir, bukan imani sejak karena itu anak orang, jangan fitnah jadi Tuhan. Yesus yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, juga kami dapatkan sinkronisasinya pengajarannya dengan apa yang di Al-Quran. Begitulah yang terdapat dalam Maryam 36. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Persis seperti Matius 15:24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha rabbi wa rabbukum. Maka kata Yesus,
Di dalam Yohanes 17 nomor 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sembahlah kamu akan Dia. Katanya dalam Al-Quran. Maka dalam Bible di Lukas 4 nomor 8, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Sebab itulah kalau orang Islam tidak boleh menuhankan jalan, karena jalan itu adalah sesuatu gambaran kepada tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Masalahnya sekarang, apakah kamu mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus? Tidak. Yesus tidak pernah ke gereja, Yesus tidak pernah makan babi, Yesus tidak pernah berjaster kalau mati, Yesus tidak pernah bergitar dan berdangdut. Yesus jelas mengabdi kepada Allah dengan cara bersujud. Matius 26, 39 sampai 44. Kemudian, kalau di Yohanes 1:18, dia yang menyatakannya, melihat ajarannya. Jadi, orang-orang pada zaman itu ngeyel, persis seperti Kristen. Sudah dikasih tahu oleh Yesus, melihat aku, melihat ajaranku, itu yang diajarkan oleh Bapak. Bukan Bapak itu yang laki-laki, anak jantan, bukan. Karena kalau Bapak itu di Yohanes 5:37, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 1 pasal 1 sampai 41, dalam Sinaiticus itu tidak ada, ternyata itu ada ayat-ayat sisipan. Kemudian, kalau memang Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, siapa yang membantah itu? Saya percaya karena Yesus mengatakan di Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau dimintakan tadi, Allah yang membangkitkan atau menyelamatkan orang, yang Anda tuhankan sejak itu diselamatkan oleh Allah. Dalam surah An-Nisa 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Yesus, anak Maria, yang menjadi Tuhan itu. Kata Allah, padahal dia tidak membunuhnya dan tidak pernah menyalibnya. Bahkan Allah mengangkat Isa ke hadratnya, dan orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Isa bagi mereka. Dan mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan itu. Sekarang kita cross check Bible. Di dalam Bible pun berselisih paham mereka itu, terdapat di Kisah Para Rasul 25:19. Bahkan Paulus mengatakan dia hidup, sementara teman-teman Kristen mengatakan dia mati. Nah, pilihan kedua di sini, kalau kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan, seharusnya kita percaya dia itu diludah, ditinju, dipukul, dan diledah dan telanjang, ataupun percaya dia itu diangkat hidup-hidup ke langit supaya dia mulia. Tetapi ketika Anda Kristen mengatakan Yesus ini Tuhan, tetapi harus beriman dengan Tuhan mati, Tuhan dibunuh, Tuhan dipukul, Tuhan diludah, maka sebab itulah Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 8 dan 9, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, percumalah mereka beribadah kepadaku, sementara yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintahnya Paulus dan konco-konconya. Yesus kalau dalam Bible tidak apa-apa. Dalam Markus 10:40, hal duduk di sebelah kanan dan kiriku saja, aku tidak berhak memberikannya. Itu diberikan dari Bapakku kepada siapa orang yang dia kehendaki. Kalau 2 orang saja, apalagi kalau 10 orang Kristen. Di dalam Matius 19 nomor 17, ditanya Yesus ini, guru yang baik saja. Ditanya dia tidak mau, jangan kau katakan aku baik. Apakah sebabnya kau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Tidak ada yang lebih baik, turutilah perintah Allah saja. Sepanjang membaca Bible, apakah ada perintah Bapak itu menyembah kepada Yesus? Tidak ada. Apakah perintah Bapak kemudian menuhankan Yesus? Tidak ada. Apakah perintah Bapak kemudian percaya Yesus itu mati? Tidak ada. Apakah perintah Bapak kemudian kamu beribadah ke gereja? Dengan cara yang dilakukan dibuat-buat dari Yunani itu, dengan cara tidak bersunat, makan babi pula, bergitar pula. Itu ajaran dari mana? Itu ajaran manusia, itu bukan ajaran Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian. Ya, kemudian kalau dia Tuhan, jelas dalam Yohanes 19 nomor 7, ayat 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Masa ada Tuhan yang berdoa kepada suatu kaum? Begitupun di Lukas 2 nomor 11 ketika dia disunat. Kalau memang ada dokter yang pernah menyunat Tuhan di muka bumi, maka si penyunat itulah pasti lebih daripada Tuhan. Begitu juga dengan hal-hal ketika dia belajar di Bait Allah, belajar kitab Yesaya, maka gurunya itu yang lebih Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan belajar sama manusia. Nah, sebab itulah di dalam Matius 19:28, dan anak manusia itu menghakimi hanya 12 suku Bani Israel. Di dalam Wahyu 7 nomor 4 sampai 8,
144.000 dari 12 suku Bani Israel yang termeterai, tidak ada nama Kristen. Jadi Kristen itu karena dia pembuat kejahatan, anyalah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Ya, ingat bahwa Yesus itu hanya manusia. Nah, begini. Oke, Sedikit saya tambahan. Sedikit saja tambahan ini, karena kawanmu tadi itu menjabarkan satu mujizat. Kalau kita jabarkan mujizat, itu bukan konsep ketuhanan. Mana lebih dahsyat ke mujizatnya? Al-Quran tentu itu mujizat yang terbesar ya, diberikan kepada Rasulullah. Itu mujizat. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran, mari kita uji isinya. Ya, itu namanya dialog. Yang pertama, dia tadi mengatakan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, dia lupa atau tidak mau baca di Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapakku, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Itu namanya penjabaran. Nah, ketika berdasarkan mujizat Anda jabarkan, itu bukan konsep ketuhanan. Karena semua para rasul yang diutus Allah itu diberikan semua mujizat. Nabi Musa alaihissalam diberikan mujizat, bisa membelah lautan. Ya, bisa membelah lautan, menyelamatkan kaum Bani Israel dari penindasan di Mesir, perbudakan di Mesir, dia bawa ke tanah Palestina. Betul. Itu Anda perlu pahami. Ketika Yesus diutus untuk Bani Israel, ya, itu pun gagal. 3 tahun dia gagal. Jadi saudara salah menjabarkannya. Ketika Anda diminta penjabaran konsep ketuhanan, jangan menjabarkan tentang mujizat. Itu bukan konsep ketuhanan itu, ya. Jangan. Kita uji. Kalau Anda tidak percaya, mari kita uji tentang mujizat Rasulullah yang pertama. Yang pertama aja, Al-Quranul Karim. Mari kita uji isinya tentang teknologi, sains, apapun, ya, maupun ilmu kedokteran. Dan diuji di sini. Apa pengujian pertama? Tentang embrio. Mau? Itu baru diskusi. Kalau hanya Yesus menghidupkan orang mati, ente lupa. Ada berapa orang yang di dalam Bible itu menghidupkan orang mati? Yesus bangkit. Jangan lupa Yohanes juga bangkit dari kematian. Bayangkan. Mana yang lebih unggul, Yohanes atau Yesus? Lebih unggul Yohanes. Yang pertama, keunggulan Yohanes bisa membaptis Tuhan. Itu keunggulan pertama. Oh iya kan? Coba Berarti, Pak Simon, silakan Anda sanggah pernyataan Pak Hidayah. Silakan. ya, satu hal yang ku kasih tahu ya. Kalau baca Alkitab itu jangan lompat-lompat ya. Kasih tahu juga isi Alkitab itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu nanti berat. Kawanmu tadi malah menyomot-nyomot. Iya. Kenapa tidak ditegur? Saya pesankan kepada Ustadz PK ya. Jangan Kawan-kawanmu kau pesankan, jangan Kalau kamu dicomot-comot. berpesan sama saya kawan, justru karena Bible itu saya masuk Islam. Boleh bang kau kasih tahu ke saya di mana yang terkhusus di Bible itu membahas ketuhanan Yesus? saya tekankan kepada Anda. Saya tekankan kepada Anda. Ini Kau minta tekan-tekan, tidak ada tekan-tekanan di sini atau lompat-lompatan. saya nasihati Adakah Anda. di Bible itu satu ayat atau satu baris khusus mendiskusikan, mengasih tahukan tentang ketuhanan Yesus yang menjadi manusia? Ada? Jangan keras hatimu. Kasih waktu buat saudaramu buat ngomong sebentar. Biar ada Silakan. Tapi pakai data ya. Coba. Oke ya. Saya minta yang di Bible mau lompat, mau satu titik, di mana Yesus itu khusus untuk Yesus diceritakan menjadi Tuhan. Coba. Di kitab Wahyu ya, saya ambil dari kitab Wahyu. Bahwa Tuhan, Coba. setelah dia mati di kayu salib, dia kan mati Kau mati? Aduh. Kalau sudah mati itu bukan Tuhan kawan. Tidak perlu sudah diceritakan kalau sudah mati. Ya udah, Tuhan itu tidak pernah mati. saya kasih waktu buat ngomong sebentar. Coba.
Emang sampai berapa hari memang Tuhan Yesus mati? Kutanya dulu kalian, kalau paham kalian isi Alkitab. Di dalam Bible itu saja, kalau tentang itu yang kau tanya, itu bahkan menampul muka kamu. Karena di Bible itu tidak jelas. Hari Jumat petangkah atau hari Kamis petangkah, itu semua kurang dari 3 hari 3 malam. Mau Kalau kita sudah hitung? Kalau sudah ahli Alkitab kalian, berapa hari Tuhan Yesus mati? Jangan dihitung apanya, pas hari Tidak apa. ada matinya Yesus di Bible itu. Tidak Iya, ada. ya. Pintar Anda, pintar Iya, Anda. betul. Bodoh tolol. Kenapa? Coba aku kasih tahu ke saya. Jam berapa Yesus disalib? Pemanasan dia. Astaga, ini orang. Begini Pak Bang Al Hidayah. Begini, dia melarang kita loncat kiri kanan. Padahal ini si David nyata dia comot. Dan yang diperintahkan sudah diatur di sini, diskusinya, dialognya, konsep ketuhanan. Kok yang dijabarkan mujizat? Nah, itu mujizat. Semua para nabi yang dikehendaki oleh Tuhan itu diberikan mujizat, termasuk Yesus. Nabi Musa alaihissalam punya mujizat. Yang mana lebih unggul mujizatnya? Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham versi Bible, ya? Yang mana? Nabi Ibrahim dibakar, nggak mati tuh. Jadi Anda salah kaprah ya. Seharusnya Anda tidak bisa diskusi timer. Kita tiktokan aja. Orang-orang seperti ini, aduh. Memang bukan lawan. Kemarin dia bersama Ustadz Tata. Padahal bukan lawan Ustadz Tata, itu lawan saya. Kalau saya itu sudah terkapar kau. Ayo main tiktokan aja. Yang pertama kita bahas Yesus Tuhan. Gak ada ilmunya itu Bang Dalbo. Enggak ada. Masa dia jabarkan muti ini dia jabarkan ini yang dia jabarkan apa? Dia katanya Yesus menguasai tanaman. Ini dia Yesus malah mengutuk pohon ara. Karena apa dia kutuk? Karena pohon ara itu tidak berbuah. Mana kekuasaannya di situ? Dan kedua, di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu dong, kalau mau diskusi. Selesaikan dulu konsep ketuhanan, baru kita uji. Kitab masing-masing, Al-Quran, Pes, Bible. Gitu. Ini mujizat Rasulullah ya. Nabi kami mujizatnya Al-Quranul Karim. Ini terbesar, mujizat terbesar. Coba naik. Yang bisa diskusi, ayo naik. Kalau tidak bisa, ya di pojokan aja. Ya. Lucu ya tadi. Pak Pendeta Dalbo. Pak Pendeta Dalbo. Lambos. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Mungkin mau disambung tadi diskusinya, Diskusi yang gimana? konsep ketuhanan. Anak kawamu tadi itu disuruh jabarkan konsep ketuhanan, malah dia jabarkan tentang mujizat. Yang Nah, mana di itu, sini, Pak Dalbo? apa? Dia konsepnya yang mana itu, Pak Dalbo? Konsep ketuhananmu apa mendasari Anda menuhankan Yesus itu loh. Dan di mana pengakuan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan pencipta alam semesta. Itu yang namanya konsep. Yohanes 8 ayat 24, Pak Dalbo. Yohanes. Yohanes berapa?
Yohanes 8 ayat 24. Saya sudah tahu ayat itu Bang Dalbo. Sebab jika kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu, itu ayatnya. Terus Bang, yang dia dimaksud oleh Yesus siapa? Dirinya kah? Abang kan tadi udah baca. Iya, saya sudah baca, tapi ada kata dia di situ. Dia Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, dia itu siapa? Dia itu siapa? ntar dan kita Siapa dia di situ? Kalau tidak percaya bahwa akulah aku, gitu maksudnya. Halo. Halo. ya gimana? Siapa? tadi? Coba abang bacakanlah dia. Yang Yohanes dia itu 8 dimaksud ayat oleh Yesus 24. siapa? Hah? Yang dia dimaksud oleh Yesus itu siapa? Bapa. Bukan dia kan? Sekarang Dia Bapak kan dan Yesus satu. itu sama tidak? Dia kan satu. Hah? Yesus dan Bapa satu kesatuan. Murid-murid Yesus juga menyatu dengan mereka? Tidak, beda. Murid Yesus tidak menyatu. Itu beda. Murid Yesus tidak bersatu. Tidak bersatu ya? Yohanes 17:21 sama Baca. seperti kita Bapa, satu dalam mereka, dan biarlah mereka sama seperti kita, satu dalam Engkau. Satu di dalam engkau katanya kan? Itu beda, Pak. Beda. Gimana beda? Tapi mereka itu satu. Di situ juga Yesus mengatakan murid-murid itu satu dengan mereka, dengan Bapa. Apakah semua murid itu juga Tuhan gitu? Itu beda versinya dengan Yesus. Coba, Satu kesatuan. bagaimana membedakan versinya itu? Coba Bapak baca coba. Saya nggak ada Alkitab ini. Saya mau buka tadi di ini. Bagaimana kau suruh saya baca yang sudah jelas ayatnya saya sudah bacakan? Apalagi yang kau mau suruh baca? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini aja berlogika aja Pak. Ya akal. Boleh, silakan. Jadi Kalau begitu kalau dia tidak aku pakai. ikut saja nanti ini alurnya ini. Apa dia memilih Yesus itu Bapa atau gimana? Karena kalau dia keluar dari ini dia tidak dengar, dia baca itu, cuma kita tidak dengar. Aduh. Saya ini Pak Pendeta Dalbo. Kapan ada oten yang cerdas ini naik di komalnya Bang Dalbo ini sekali saja. Belum pernah saya temukan. Kalau cerdas Pam pasti dia tinggalkan. Kalau orang-orang berpikir. Iya benar juga ya. Dengarkan tadi. Kagak. Bah, kalau keluar dari TikTok tidak terdengarkan. Ini Pak, coba. Gimana itu? Yesus menyatu dengan sebutkan murid. aja ayatnya. Bentar ya, saya buka dulu satu HP lagi. Saya ambil dulu HP satu lagi. Ya, ambil saya. Wah, bagus boleh. Aduh.